Ada. Mana? Nah, ini teman. Di kampung Kugunungan Margawati. Jalan-jalan hari Jumat berkah, teman. Nah, ini kita nanti sholat di sini. Kita jalan-jalan dulu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikum. Luar biasa Ustaz. Kan? Waalaikum. Nama alhamdulillah. Kamari teh. Mohon atuh abina sibuk pas kamari mah hilapnya. Kemarin tadi pasang akhir waut, tadi jangan gitu. Bios tos seueur anu ieu anu lu berkunjung tuh kan. Oh, alhamdulillah teman. Malam nya jadi kedah langsung karena tema khutbah. Oh jadi teu aya sebelum tausiah gitu mah. Hanya ngamangpaatkeun ieu ngantos penting. Oh. Mohon. Tad, seharusnya saya diterjemahkan atau bahasa Arab bomi khotib. Nama saya terjemahkan atuh. Itu ngartosnya. Anu cuma dari suku sana bahasa Arab, tidak bahasa lain atuh. Pun ayo padu nanti ke pelai Aisyah wasiatan. Mohon. Risiko. Anak dia aja. Lamun bapak ya, bukan anak 10, bukan anak 2 hektar. Wasiat bapak teh misalkan. Yang di tanah anu ieu mah nu cika ka sekian tumpah keur maneh. Lawan bayana. Tah ieu mah da. Anu kitu tengah dia lagi anu. Ieu petusan ieu. Tapi bahasa lain bahasa mana? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Terus kumaha tuh? Bahasa Inggris mangar terus komo. Udah ngerti bahasa Inggris deui. Tapi kemudian dia masalah agama itu. Ya jadi si jamaah teh ungak-inguk teu ngertos gitu apa ini teh gitu. Tapi dia mesti punya agama itu. Tapi siapa lah sudah takwa itu. Paling sebelum khotib naik ke batas, agama teh menyibukkan. Berdoa di Kasiron, mungkin sama Albana. Mohon. Dan berdoa sholawat 1 kali. Mohon. 1 kali, 2 kali. Namun teman nah mampu tidak sebelum khotib taping masih 1 sekali mana dia ada anak tidur tiap menunggu waktu. Sampai dengan kudu genep rakaat pertama tadi itu masih tidur ada tatapan 2 rakaatnya. Kan ini mah udah nundutan bisa kesempatan maafkan lagi kita udah bersama hari Jumat Suraya kepada waktu tadi. Tapi lagi itu lagi dapat dulu. Kesempatan hari Jumat pakai sholawat. Iya. Kita waktu itu kamu nunggu ke Arab 10-an naon. Awalnya lagi hari Jumat kamu mau mati. Tapi Ustaz eta statusnya sah wae kanggo jamaah mah kitu nya misalkan khotibna nganggo bahasa Arab
Tapi Jumatana masah pami secara tapi kurang utami Abdol berarti keutamaan teh ayanya Abdolia. Iya teman-teman semua, syiar Islam Muslim. Ternyata memang kita harus mendahulukan lebih yang Abdolnya tadi ya. Jadi bukan hanya sebatas ya itu. Terus mustamina tadi kan kadang-kadang kan aya murokinya. Muroki disebutkan sebelum khutbah teh ngawartosan bahwa pakod lago waman lago. Kadang-kadang kan secara global mah jalmi orang cenderung apa ini teh gitu. Peringatan itu teh seberapa penting gitu kanggo jamaah dan kesahan sholat Jumat. Ya, ya masyarakat muslimin. Ya harus ansit, harus diam gitu. Gimana? Apakah itu bisa menentukan status sholat jamaah mustami itu sah atau tidak? Kalau misalkan ketika khotib di mimbar ada yang ngobrol dan sebagainya gitu, itu korelasinya gimana dengan yang ngasih kabar itu sebelum khotib berbicara? Lamun di bahasa Indonesia kemana ya, wahai jamaah ketika khutbah naik janganlah berbicara kesana kemari tapi dengarkanlah gitu. Iya teh seolah-olah Muroki teh memberikan perhatian kepada para jamaah. Iya. Kayak gitu ngobrol. Iya. Cuma sekalian berikut teh malam mah urang naik budak wae di kota gol para Jumatala. Ade mah eta teh usahana puasa Sunda di ongkos. Iya betul. Artinya nanti jamaah teh puasa Arab teh jam puasa Arab. Iya. Jadi tidak mengerti jamaah teh gitu. Tapi yang sudah jatuh mah nanti nalika orang semua ya digerti kok. Kamu teu mau teh kurang upload dan digana teh. Iya. Jadi jamaah itu tidak akan mendapatkan pahala kalau ketika khotib lagi khutbah banyak bicara atau bergerak dan sebagainya. Begitu kan? Misalnya sekali jelek budak cepet ya atau semua lagu mah gaduh pahala. Iya, nah itu sahabat sekalian ya. Jadi kalau misalkan lagi khutbah sebelum khotib berbicara itu ada muroki ngasih kabar, itu adalah agar kita itu diam ketika khotib berbicara dan tidak banyak bergerak, sekalipun menggebris anak-anak kecil yang sedang main itu tidak boleh, sebenarnya diam aja fokus ke khotib ya, seperti itu ya. Jadi supaya pahala kita itu dapat. Jadi Jumat itu pahalanya besar, tapi tatkala kita seperti itu ya apalah daya pahala tidak akan bisa dapat ya. Nah makanya itu kata Ustadz seperti itu. Jadi bagusnya di bahasa Indonesia kan, disundakan kalau di Jawa Barat apa ya? Kalau di Batak bahasa Batak. Iya, kalau di Amerika Inggris. Nah itu sahabat sekalian si Arison. Tapi ku bahasa Inggris. Ini mah ngertas-ngertasnya mah ngerti-ngerti. Anggar urang dia mah penagama teh gitu, api launnya. Iya. Tengah 5 tuh kadeun naonnya. Iya, mohon atuh.
Nah begitu sahabat obrolan dengan Ustadz Aceng. Kebetulan tadi saya di kebunnya pas ada. Jadi nanti sahabat sekalian kita akan bertemu kembali janjian di lokasinya ya. Mudah-mudahan bisa dengan sambil camping, sambil ngaliwat ya sahabat sekalian. Dan beliau mengatakan setelah asar. Jadi saya sudah ada standby di lokasi ini ya teman-teman. Gitu. Ini namanya daerah Margawati. Tadi itu ini Rusunawa atau apartemen Garut Margawati. Ini gratis sebetulnya di sini. Cuman ada biaya untuk kebersihan, keamanan dan air ya serta listrik. Jadi begitu sahabat sekalian, kadang sering banyak juga ya lah sambil Jumatan, khotib lagi sedang naik berkhutbah, banyak kaum muslimin yang masih tidak ngeh bahwa kondisi saat itu semuanya wajib diam. Wajib diam karena itu akan melagokan pahala Jumatan kita itu tidak akan ada. Sama sekali tidak akan didapat ya. Seperti itu. Jadi seharusnya diam. Maka di situ Muraki itu mengatakan ansitu wasma'u rahimakumullah, dengarkanlah khotib supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, ansit wasma'u, diamlah dan dengarkanlah oleh kalian semua rahimakumullah supaya kalian mendapatkan rahmat. Ya bagaimana dapat rahmat ya kalau ketika khotib pun apa yang kita dengarkan dari khotib tidak kedengaran, apalagi tidak ngerti ya. Oleh karena itu kata Ustadz tadi minimal kan kalau di Indonesia ya diterjemahkan, kalau di Arab ya jelas Arab karena mereka pada paham semua. Kalau bahasa Inggris ya bahasa Inggris. Artinya setelah Jumat apa yang didapat? Sebelumnya gararaneng, gundah ya, apalagi tidak paham. Jadi bagaimana bisa mendapatkan rahmat, sedangkan rahmat itu lewat melalui tausiah Ustadz dan kita mendengarkan atau mentaatinya ya apa yang disampaikan oleh tausiah dari khotib. Ya kalau tidak bagaimana bisa ya sahabat sekalian, karena Islam itu bukan agama yang angan-angan, bukan agama-agama yang perkiraan kita semua, tapi adalah tausiah agama yang betul-betul akan menyelamatkan kita. Makanya ansit wasma'u rahimakumullah, diam dan dengarkanlah ya. Begitu sahabat sekalian, semoga teman-teman semua dapat pencerahan sekilas obrolan saya dengan Ustadz ya. Seperti itu. Jadi hari Jumat ini adalah hari yang berkah ya, sebagaimana para ulama mengatakan bahwa di ba'da asar itu dalam sebuah hadis ada saat-saat di mana doa kita dikabulkan. Makanya kita harus memanfaatkan situasi yang berkah untuk berdoa juga. Jangan lupa bukan untuk diri dan keluarga saja, tapi saudara kita yang muslim di Palestina. Meskipun sekarang pasca gencatan senjata kondisi mulai berangsur aman, namun harus tahu bahwa Yahudi kafir itu tidak akan pernah diam untuk menjadikan kaum muslimin orang beriman itu hancur-hancur. Nah makanya kita harus berdoa, tetap istiqomah, harus terus dilakukan ya seperti itu. Jadi ada hari raya yang luar biasa dalam Islam itu hanya 3 teman. 3. Pertama hari raya Idul Adha, kedua Idul Fitri, yang ketiga adalah hari Jumat. Jadi sahabat sekalian tidak bisa menganggap enteng hari raya itu, yang lain nggak ada. Ketiganya adalah hari Jumat. Ya, hari Jumat itu hari yang istimewa
Ya, sama dengan hari raya lain, Idul Adha dan Idul Fitri, keistimewaannya seperti itu. Jadi jangan sia-siakan untuk melakukan amal-amal soleh, baik pribadi, sosial, ya, untuk fastabiqul khairat, untuk mencari keutamaan-keutamaan di hari berkah. Seperti itu. Bahkan sahabat sekalian, di malamnya pun, malam Jumat itu malam istimewa untuk suami istri dan amalan lainnya. Juga untuk amalan qauliyah, ucapan dengan ucapan zikir, salawat, baca ya, takbir, tahmid, tahlil, itu juga adalah sedekah. Kemudian baca ayat suci Al-Quran ya, yang biasa diamalkan malam Jumat, baca ayat surat Al-Kahfi siang atau malam, dengan berbagai keutamaannya yang kita pahami ya daripada para ulama. Seperti itu. Dan jangan lupa pula sahabat sekalian, hari Jumat hari istimewa, ada khusus yang Allah tidak akan pernah menolak terkabulkannya. Apa itu? Berdoalah untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga kondisi aman pasca gencatan senjata itu bukan hanya sebatas Yahudi betul-betul kalah dengan kondisi di Amerika, tapi juga ini adalah sinyal bahwa Yahudi akan segera tumbang ke akar-akarnya. Ya, makanya sahabat-sahabat sekalian di seluruh penjuru dunia yang sekarang jadi donatur tetap, mulai lembaga-lembaga yang resmi untuk donasi ke saudara-saudara kita di Palestina, jangan lupa ada kewajiban kifayah yang semua itu wajib terlibat, tidak boleh diam. Apa? Yakni bagaimana mewujudkan kemerdekaan Palestina itu betul-betul kemerdekaan yang sesungguhnya, seperti kemerdekaan pas di saat kondisi kejayaan Islam dulu, di mana Palestina betul-betul merdeka dan terlindungi. Namun setelah pasca runtuhnya khilafah, maka kaum muslimin tidak lagi ada pegangan perisai, sehingga dicaplok tanahnya, dibombardir isinya dengan keserakahan Yahudi ya. Jadi kepada seluruh kaum muslimin yang sekarang jadi donatur, jangan lupa, yang lainnya mampu seperti itu silahkan, baik offline maupun online. Yang lainnya pun juga jangan diam, kita harus saling bahu-membahu untuk menghadirkan secara full kewajiban muslim ke saudara-saudara muslim lainnya ya, yaitu yang sekarang ini banyak nyaris dilupakan adalah bagaimana kita mewujudkan kekuasaan bagi saudara kita Palestina dengan wujud yang sebenarnya dulu seperti di pasca khilafah ya. Jadi kita harus mendirikan kembali apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kepemimpinan Islam, yang semuanya itu akan menjadi jaminan terjaganya keamanan kaum muslimin, negeri-negeri kaum muslimin, dan terjaganya penerapan hukum Islam, serta terjaganya amanah kita semua, yaitu untuk menyebarkan dakwah Islam ke penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Dengan melakukan ini semua, maka kepentingan saudara kita di Palestina jangka pendek terpenuhi, dengan logistik bantuan kita para donatur yang mulia yang ikhlas juga akan terpenuhi apa yang menjadi harapan sepanjang masa, yaitu untuk mengarungi kehidupan setelah kaum muslimin merdeka dan berada dalam kondisi yang aman sentosa, yaitu harus ada pelindung ya, harus ada pelindung, harus ada perisai, harus ada pembela agar negeri-negeri kaum muslimin termasuk Palestina tidak ada dalam kondisi penjajahan ya. Makanya di hari Jumat yang berkah ini seyogyanya para ustadz, para asatidah untuk melakukan opini ya, dakwah secara luas, bukan secara personal atau perkara-perkara cabang pariyah fikih ya, tapi juga harus dibahas fikih siasah, menyadarkan kaum muslimin untuk bagaimana wajibnya umat Islam untuk saling dukung, saling menyokong, saling membela saudara kita muslim yang terzalimi ya.
Jadi kita di negeri Palestina sedang terjajah. Di sini juga kita masih sedang terjajah dengan penjajahan ekonomi dan lain sebagainya. Itu betul-betul terasa pada saat ini. Makanya para khotib harus betul-betul melek kondisi saat ini agar apa yang disampaikannya itu mengena dan sesuai dengan apa yang dialami dan terjadi menimpa umat Islam. Mangga. Seperti itu. Ya, sahabat-sahabat sekalian, tolong bagi yang melihat video ini, teman-teman, para ustadz, para asatid, para asatidah, untuk senantiasa saling mengingatkan akan kewajiban kita untuk membela saudara-saudara kita ya. Di Palestina kan banyak anak-anak yang meninggal ya, kebanyakan mayoritas anak-anak ya. Seperti itulah anak-anak yang terzalimi di negeri Palestina. Siapa yang akan membela ya? Minimal kan mungkin orang tua bisa lari, tapi anak-anak coba bayangkan ya. Seperti itu, mulai tanamkan kepada anak-anak kita rasa solidaritas sebagai muslim ya, dari kecil di sekolah-sekolah, terutama yang mingguan itu di hari Jumat ya. Para khotib itu harus betul-betul bahasan itu meluas, karena Islam itu rahmatan lil alamin, bukan berbicara soal pribadi keluarga saja, tapi juga berbagi permasalahan bermasyarakat dan bernegara sesuai dengan aturan Allah. Sekian sahabat sekalian, jangan lupa like, subscribe dan share, insya Allah bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.